Sejarah konflik Aceh merupakan salah satu konflik bersenjata paling lama dan kompleks dalam sejarah Indonesia yang berlangsung selama hampir 3 dekade. Konflik ini melibatkan Gerakan Aceh Merdeka, GM, melawan pemerintah Indonesia dengan berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial yang memicu ketegangan tersebut. 1. Latar belakang sejarah Aceh memiliki sejarah panjang dalam perlawanan terhadap penjajah dan otoritas eksternal. Sejak masa kolonial Belanda, Aceh terkenal sebagai wilayah yang sulit ditaklukkan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh bergabung dengan Republik Indonesia. Namun, hubungan Aceh dengan pemerintah pusat sering diwarnai ketegangan, terutama terkait status otonomi, hak-hak daerah, dan perbedaan budaya. Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Gerakan Aceh Merdeka, GAM, didirikan pada tahun 1976 oleh Hasan di Tiro. GAM memperjuangkan kemerdekaan Aceh dengan alasan bahwa Aceh telah dieksploitasi secara ekonomi oleh pemerintah pusat tanpa adanya timbal balik yang memadai. Kekayaan alam Aceh, khususnya minyak dan gas, dianggap lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat daripada rakyat Aceh sendiri. 3. Puncak konflik 1989 sampai 2005. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, konflik mencapai puncaknya. Pemerintah Indonesia merespon dengan melakukan operasi militer daerah operasi militer, DOM, yang berlaku dari 1989 hingga 1998. Selama periode DOM, militer Indonesia melakukan operasi penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan GAM. Namun, operasi ini sering disertai dengan pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa yang semakin memperburuk situasi di Aceh. 4. Masa reformasi dan penarikan DOM 1998 sampai 2001. Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada 1998, Presiden B.J. Habibie menarik status DOM dari Aceh sebagai bagian dari reformasi politik. Namun, meskipun status DOM dicabut, konflik antara GAM dan pemerintah masih berlangsung. Tuntutan otonomi khusus atau bahkan kemerdekaan penuh semakin menguat di kalangan masyarakat Aceh. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus kepada Aceh melalui Undang-Undang Otonomi Khusus. Namun, status ini dianggap tidak memadai oleh GAM karena tujuan utama mereka adalah kemerdekaan penuh. Perundingan Perdamaian Helsinki 2005. Pada tahun 2004, bencana gempa bumi dan tsunami melanda Aceh, menyebabkan kerusakan besar dan ribuan korban jiwa. Bencana ini memicu perubahan dinamika politik dan menjadi momen penting yang mengarah pada perundingan perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia. Pada tahun 2005, perjanjian damai ditandatangani di Helsinki, Finlandia. Perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata dan memberikan status otonomi khusus yang lebih kuat kepada Aceh, termasuk hak untuk membentuk partai politik lokal dan mengelola sumber daya alamnya dengan lebih mandiri. 6. Pasca perdamaian dan implementasi otonomi khusus. Sejak perjanjian damai, Aceh mengalami perkembangan ekonomi dan politik yang signifikan. Partai politik lokal, seperti Partai Aceh yang terdiri dari mantan anggota GAM, memainkan peran penting dalam pemerintahan daerah. Meski begitu, tantangan tetap ada, termasuk korupsi, isu penegakan hukum, dan penanganan korban konflik. Dampak konflik Aceh meninggalkan dampak yang signifikan, korban jiwa dan kerusakan sosial. Ribuan orang tewas selama konflik, dan banyak penduduk yang mengalami trauma akibat kekerasan. Ekonomi. Konflik menghambat pembangunan ekonomi di Aceh. Namun, setelah perjanjian damai, ada peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Politik dan sosial. Masyarakat Aceh mendapat lebih banyak kebebasan dalam mengelola urusan internal mereka melalui otonomi khusus. Penutup konflik Aceh adalah contoh penting dari upaya penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi. Perjanjian Helsinki menjadi bukti bahwa solusi damai dapat dicapai melalui negosiasi yang tulus, meskipun tantangan tetap ada dalam implementasinya. Kini, Aceh telah menjadi bagian integral dari Indonesia dengan otonomi khusus yang memberikan hak dan kewenangan yang lebih besar,
kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya.